Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Seperti apa yang sudah kami nyanyikan bahwa hanya Yesus tempat kami berharap, hanya Yesus tempat kami mengadu, hanya Yesus tempat kami mencurahkan isi hati kami. Dan kami percaya sebagaimana kami ada siang ini Tuhan, boleh beribadah secara virtual, itu semua karena kasih dan setia Tuhan. Dan izinkan hamba-Mu untuk sharing sedikit dari kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman yang berkuasa hari ini boleh kami dengar untuk mengubahkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Senat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu, saya akan coba sharing firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita dan juga memberkati saya juga sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan. Nah, seperti tema bulanan kita hari ini dan bulan ini, kita ada tema besar yaitu membaca firman Tuhan menjadi gaya hidup untuk bangkit dan jadi pemenang. Bapak Ibu, selama kita masih bisa membaca, mari kita baca firman Tuhan. Katakan amin. Selama kita masih bisa melihat, mari kita baca firman Tuhan. Jangan tunggu sampai kita itu sudah tidak bisa membaca lagi. Jangan tunggu sampai kita sudah sulit melihat, baru kita berkeinginan untuk membaca firman Tuhan. Nah, ada satu kejadian yang menarik ya dalam pelayanan kami di sini. Ada satu orang yang sakit, dia di ruang ICU. Dia berkata kepada salah satu gembala cabang kami untuk menyampaikan kepada saya supaya saya memberikan sebuah Alkitab elektronik, yaitu audio yang bisa diputar, di playback, supaya dia bisa mendengar apa yang diucapkan oleh presenter di audio tersebut, yaitu bacaan-bacaan firman Tuhan. Nah, ketika saya melihat ini, saya langsung terpikir bahwa betapa bersyukurnya setiap kita yang masih Tuhan berikan mata yang baik, ya, suara yang baik, mulut yang masih bisa terbuka untuk membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengencourage setiap kita, yuk Bapak Ibu, selama kita masih bisa membaca, selama kita masih bisa melihat, mari kita baca firman Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu terkasih, tema dari sharing saya hari ini adalah waspada dengan waktu. Nah, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan lagi. Ya, kita semua setuju dengan hal itu. Jadi ketika kita sudah menyia-nyiakan waktu di hari-hari yang lalu, yang bisa kita lakukan bukan mengembalikan waktu tersebut, bukan membeli waktu tersebut, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi sisa waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai sisa waktu yang kita punya kita sia-siakan. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, sisa waktu ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Nah, kedatangan Tuhan itu bicara tentang dua hal, yaitu bagaimana Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Ini yang menjadi keyakinan kita. Ya. Bahwa ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka satu keyakinan kita akan diangkat ketika sangkakala itu berbunyi. Dan saya meyakini Bapak Ibu juga mempunyai harapan yang sama dengan saya. Tapi yang kedua, yaitu kita yang datang menghadap Tuhan. Kita yang datang kepada Tuhan. Kita dipanggil mungkin ya, baru-baru ini, baru beberapa hari yang lalu ya, ada rekan-rekan saya gembala cabang. Ibunya dipanggil oleh Tuhan pada waktu tidur. Sementara dia ada di Malaysia, kebetulan lagi ngurus perpanjangan permit. Dan sesuatu yang sangat membuat saya sedih adalah bagaimana dia tidak bisa lagi melihat orang tuanya untuk yang terakhir kalinya. Karena permitnya masih dalam pengurusan dan dia tidak bisa kembali ke Indonesia. Itulah pergumulan-pergumulan para penginjil yang ada di luar Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita tidak tahu kita bagian yang mana. Apakah kita mengalami Tuhan datang menjemput kita, atau kita yang datang menghadap Tuhan. Oleh sebab itu, mari persiapkan diri kita sebaik mungkin, supaya ketika dia datang, dia
bisa berkata kepada kita. Ini yang kita rindukan. Sabarlah engkau, wahai hambaku yang setia, dan kita bisa bersama-sama dengan dia di awan-awan yang berbaik. Nah Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab, maka itu adalah logos. Namun kita harus terus merenungkan dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Sampai firman Tuhan itu menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Menjadi rema artinya firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan dalam pemberitaan firman Tuhan siang hari ini yang menjadi doa saya. Terlebih dahulu mengubahkan saya secara pribadi. Dan juga Bapak Ibu. Menguatkan saya secara pribadi dan juga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, kita tahu bahwa apa yang hari-hari ini terjadi adalah tanda-tanda di mana kedatangan Tuhan akan segera tiba. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi ini merupakan sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda ini bukan hanya bicara tentang begitu banyaknya peperangan, begitu banyaknya bencana dan lain sebagainya, tetapi juga berbicara ketika kita melihat penggenapan Pentakosta yang ketiga itu semakin hari semakin nyata. Katakan amin. Ya. Nah, apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Asbury University, bahkan yang terjadi di Arab, ini menunjukkan betapa lawatan Tuhan semakin nyata. Bahkan ada satu tempat di Thailand, bagaimana mereka merasakan sebuah lawatan Tuhan di satu desa kecil. Ketika mereka bernyanyi dengan hanya pakai gitar kopong dan juga kajon, bagaimana Tuhan melawat setiap mereka. Ayat ini merupakan sebuah konfirmasi bahwa Allah akan segera membinasakan dunia dan menghakimi orang yang tidak benar. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan menjadi terikat dengan sistem dunia atau hal-hal tertentu yang ada di dalamnya. Kita tinggal di dunia tapi kita tidak bisa terikat sehingga itu yang mendrive kita, membawa kita kepada sesuatu yang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, semua nilai, semua sasaran dan maksud hidup kita harus kita pusatkan pada Allah sendiri. Supaya apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita itu boleh kesampaian. Kita sampai, yaitu kita ingin bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Kita diingatkan supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Sehingga bila mana waktunya tiba, ketika kita dipanggil pulang, maka kita sudah siap sedia. Bapak Ibu, dalam Lukas 12 ayat 35-40 berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Haleluya. Kalau di kelas mungkin terkadang dosen menyuruh kita presentasi pada waktu yang tidak kita duga. Kita sering bercanda bahwa ini seperti kedatangan anak manusia. Kita tiba-tiba disuruh presentasi atau menjawab soal. Tapi Bapak Ibu, yang kita bicarakan ini adalah bagaimana seorang penebus Allah, di mana Dia akan datang menjemput kita pada waktu yang tidak kita sangka. Alkitab sendiri bilang bahwa hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu. Gitu. Ya. Nah, ayat yang baru kita baca ini adalah perkataan dari Yesus sendiri kepada para muridnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada sebuah penekanan kepada orang-orang yang selama ini ada bersama-sama dengan Dia. Dan saya melihat ini juga bicara kepada kita, orang-orang yang selama ini sering ada dalam doa siang, sering ada dalam kubu doa, sering ada dalam chapel pagi dan chapel malam. Ya. Pesannya sama kepada kita semua, yaitu
kita harus siap sedia. Katakan Bapak Ibu, kita harus siap sedia. Haleluya. Nah, orang berdosa pada hakikatnya itu dipisahkan dari Bapa. Itulah mengapa waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu, seluruh dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sukses dengan sempurna melaksanakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi dia juga mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Makanya ada lagunya Bapak Ibu. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggunakan waktu yang benar? Saya kutip dari seorang yang bernama C.S. Lewis. Dia berkata gini, jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang Kristen yang berkarya paling banyak di dunia ini merupakan mereka yang beranggapan tinggi tentang dunia selanjutnya. Bapak Ibu terkasih, jika kita tidak memiliki sebuah pengharapan akan kekekalan bersama dengan Yesus nantinya, maka kita tidak akan mau berkarya, tidak akan mau bersungguh-sungguh untuk mencapai. Ya. Makanya orang-orang yang berkata bahwa ketika dia dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bebas melakukan apa saja. Ya. Maka dia akan melakukan segala sesuatu dengan asal, segala sesuatu dengan bebas. Dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu berkenan atau enggak ya di hadapan Tuhan. Karena dia menganggap bahwa ketika dia sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, maka dia bebas. Freedom, dia bebas melakukan apa saja. Tapi buat kita orang-orang percaya, kita tahu bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Katakan amin. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menghimbau para orang saleh. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kita harus hidup bijaksana. Dengan cara bagaimana? Menggunakan waktu dengan cermat. Kita harus mengetahui bahwa panen besar, yaitu penuaian jiwa, sudah sedang terjadi. Tetapi para penuainya sedikit. Sementara itu waktu akan segera habis. Bapak Ibu, setiap kita, khususnya yang kita orang-orang yang berkuliah di STT ini, mari jangan sia-siakan apa yang kita tahu. Saya sering bermisi ke Malaysia. Ya, minggu ini juga besok juga saya akan ke sana. Ketika saya ke sana, saya langsung melihat bagaimana bahwa kita sebagai orang percaya, khususnya kami yang ada di Batam, ketika kita pergi ke sana, betapa kita menjadi sesuatu yang mereka butuhkan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa. Mungkin di Batam saya mungkin tidak terlalu gimana gitu, tapi ketika pergi ke ladang misi, saya melihat betapa mereka merindukan sesuatu. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya perbuat. Bapak Ibu, setiap kita, jangan hanya jago kandang, tapi biarlah kita mau bermisi. Firman Tuhan bilang, ke tempat-tempat sunyi. Katakan amin. Saya tadi tanya sama Pak Billy, Pak usia berapa? 55. Oh luar biasa Pak. Usia 55 masih mau ngambil prodi teologi. Saya yakin Pak Billy akan menjadi seorang yang Tuhan pakai luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, dengan singkat, saya coba membuat sebuah bagan. Ketika kita ditebus, maka kita menjadi orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kemudian kita menjalani kehidupan kita. Dan dalam menjalani kehidupan kita, kita mungkin sering menang, sering kalah. Atau mungkin sering kalah, saya nggak tahu. Kemudian kita bertobat dari kesalahan kita. Harusnya setelah kita bertobat, maka kita harus bertumbuh terus menjadi berkat buat orang lain, memenangkan banyak jiwa. Kita bawa kepada Tuhan. Tapi sering sekali yang kita alami adalah bagaimana kita menjalani hidup kita menang kalah, bertobat. Besok kalah lagi, bertobat. Sehingga kita hanya muter-muter aja di step 3 dan 4. Muter, hanya diri kita yang kita pikirkan. Kita hanya sibuk berusaha untuk
Bagaimana supaya saya tetap berkenan di hadapan Tuhan, selamat gitu dari murka Tuhan. Karena kita hanya berputar-putar, kita kalah, kita bertobat, kita kalah, kita bertobat. Tapi biarlah hari ini menjadi turning point bagi kita. Ketika kita kalah, kita bertobat, kita bertumbuh menjadi berkat buat orang lain, dan kita memenangkan banyak jiwa. Katakan amin Bapak Ibu. Mazmur 90:12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu terkasih, waktu sudah sangat singkat. Oleh sebab itu, jangan sampai terlambat. Firman Tuhan berkata, dimulai dari Yerusalem kita. Kita tidak mau keselamatan itu hanya kita yang menikmati, tetapi juga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, komunitas kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Haleluya. Saya akan persingkat Bapak Ibu. Di 1 Korintus 9:16 berkata gini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Justru celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, memberitakan Injil merupakan sebuah keharusan bagi kita. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun formulanya, kita harus memberitakan Injil. Katakan amin. Karena itu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Amanat agung. Kita harus menjadi bagian dari amanat agung. Makanya ada lagu dari pastor yang saya lupa namanya. Jadi lagunya gini. Bukan sekedar pendengar, melainkan pelaku ya Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar pendengar, kita bukan hanya sekedar membaca firman, tapi kita juga harus menjadi pelaku akan firman itu sendiri. Katakan amin. Konklusi dari sharing saya siang ini adalah, yang pertama, kita harus tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Yesus akan segera datang. Yang kedua, mari jaga hidup kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, mari menginjil, beritakan kabar baik, dimulai dari keluarga kita, sahabat kita, komunitas kita, bahkan firman Tuhan berkata sampai ke ujung bumi. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap kita. Firman Tuhan berkata, firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, saya serahkan kepada yang akan berdoa, siapa Tuhan Yesus.